ketika hisab dan ru'yah sama-sama belum bisa mendefinisikan apa yang disebut dengan hilal. Jadi kalau dalam metode hisab, terutama hisab hakiki wujudul hilal, itu dianggap masuk ke 1 Ramadan ketika hilal sudah berwujud, meskipun tidak tampak, meskipun tidak bisa diru'yah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mujahidin yang dimuliakan Allah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan mulia yang mendapatkan tempat tersendiri di mata Allah, di mata Rasulullah, karena ini bulan turunnya Al-Quran. Namun ada satu fenomena yang sering kita hadapi setiap menjelang 1 Ramadan, yakni terjadinya perbedaan untuk mengawali Ramadan. Perbedaan ini sudah berkali-kali terjadi. Kenapa selalu terjadi perbedaan? Yang pertama, ada perbedaan cara, ada perbedaan metode untuk menentukan awal Ramadan. Yang pertama, menggunakan pendekatan hisab, yakni metode penghitungan dengan ilmu astronomi, dengan ilmu falak. Yang kedua, dengan pendekatan ru'yatul hilal, melihat langsung hilal, baik dengan mata telanjang maupun dengan menggunakan alat teropong bintang. Nah, kenapa perbedaan ini selalu terjadi? Yang pertama begini, perbedaan ini terjadi ketika hisab dan ru'yah sama-sama belum bisa mendefinisikan apa yang disebut dengan hilal. Jadi kalau dalam metode hisab, terutama hisab hakiki wujudul hilal, itu dianggap masuk ke 1 Ramadan ketika hilal sudah berwujud, meskipun tidak tampak, meskipun tidak bisa diru'yah. Jadi ini yang hisab hakiki wujudul hilal. Sedangkan metode ru'yah adalah dianggap masuk kepada bulan Ramadan, awal Ramadan, ketika hilal sudah bisa dilihat, sudah bisa diru'yah, seperti yang dilakukan pada zaman Nabi. Nah, yang jadi masalah bukan masalah hisabnya, bukan masalah ru'yahnya, karena dua-duanya adalah metode yang benar dan metode yang diperbolehkan dalam agama. Yang jadi sumber masalah adalah bagaimana kita mendefinisikan hilal. Bagi teman-teman, bagi umat Islam yang meyakini dengan hisab hakiki wujudul hilal, 1 Ramadan, hilal itu dianggap sudah masuk pada bulan berikutnya ketika sudah berwujud meskipun belum tampak. Sedangkan yang menganut ru'yatul hilal dianggap masuk 1 Ramadan ketika hilal sudah bisa diru'yah atau dilihat. Dua-duanya benar. Nah, ketika terjadi perbedaan ini adalah perbedaan yang paling dasar adalah definisi hilal yang berbeda sehingga selalu memunculkan perbedaan. Tapi yang paling penting dibandingkan dua perbedaan metode pendekatan penentuan awal Ramadan yang sama-sama diperbolehkan adalah justru pada sikap kita. Bagaimana kita menyikapi perbedaan penentuan awal Ramadan ini. Ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita ketika menghadapi
fenomena berbedanya awal Ramadan antara yang hisab dan ru'yah. Yang pertama adalah sikap istiqomah kita. Apabila terjadi perbedaan awal Ramadan antara hisab dan ru'yah, maka kita boleh memilih salah satunya. Apabila kita meyakini awal Ramadan dengan metode hisab, yang paling penting dari itu adalah ketika mengakhiri Ramadan juga kita menggunakan metode hisab. Tapi kalau kita mengawali Ramadan dengan menyandarkan ketentuan awal Ramadan dengan ru'yah, maka sebaiknya kita mengakhiri Ramadan atau memasuki 1 Syawal juga dengan ru'yah. Sikap istiqomah kita inilah yang lebih penting ketika awal Ramadan dan akhir Ramadan ada kemungkinan dua-duanya berbeda. Kenapa kita harus istiqomah? Logikanya begini, kalau kita ini logikanya kalau terjadi perbedaan awal Ramadan dan awal Syawal atau akhir Ramadan, dua-duanya berbeda. Kalau kita mengawali dengan ru'yah, itu biasanya 1 hari lebih lambat dibandingkan yang menggunakan hisab. Maka kita mengakhiri Ramadannya juga dengan ru'yah yang berdasarkan pengalaman kita selama ini selalu lebih lambat 1 hari dibandingkan yang hisab. Ada beberapa fenomena di kalangan kita itu ketika terjadi perbedaan dua-duanya, kita memilih mengawali Ramadan dengan ru'yah, tapi mengakhiri Ramadannya dengan hisab. Kenapa? Karena lebih cepat 1 hari, ingin buru-buru puasa, ingin buru-buru merayakan Idul Fitri. Nah, kalau ini yang jadi pilihan kita berpotensi untuk punya hutang puasa kurang 1 hari. Kecuali ini hutang puasa tidak akan terjadi kalau awal Ramadannya berbeda, tapi mengakhiri Ramadannya itu sama antara yang hisab dan ru'yah. Nah, inilah salah satu hikmah yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita diberi keleluasaan untuk memilih mengawali Ramadan dan mengakhiri Ramadan, apakah dengan hisab ataukah dengan ru'yah. Kita diberi keleluasaan, yang penting kita harus istiqomah. Jangan sampai cara kita memilih ru'yah atau hisab itu karena ingin lebih cepat merayakan Lebaran. Ini bahaya. Jadi kalau kita memulai dengan hisab, maka akhirilah puasa Ramadan itu berdasarkan metode hisab juga. Kalau kita mengawali kita dengan ru'yah, maka akhirilah juga dengan ru'yah meskipun yang hisab sudah lebih dulu 1 hari. Jangan ikut hari rayanya yang lebih awal hanya semata-mata karena ingin lebih Lebaran duluan. Ini nanti yang akan menyebabkan kita bisa dianggap punya hutang puasa 1 hari. Karena itu, ketika kita menghadapi perbedaan awal Ramadan seperti tahun lalu, kemungkinan juga sekarang atau yang akan datang, hal paling penting dari kita adalah jangan mempermasalahkan perbedaannya, tapi mari kita kuatkan istiqomah kita untuk menentukan, untuk memilih mana yang kita yakini sejak awal puasa sampai kita mengakhirinya. Dengan cara seperti ini, mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah dan memberikan manfaat besar bagi kita untuk selalu menjadi hamba-hamba yang secara terus-menerus menuju ketakwaan kepada Allah. Semoga kajian singkat ini bermanfaat dan sebagai bekal kita mengawali Ramadan, apapun perbedaan yang terjadi, kita istiqomah
karena Ramadan adalah berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.